rezeki kita masing-masing aja dijamin atau tidak? Sekarang kita berumah tangga, logikanya rezekinya berkurang apa bertambah? Makanya an-nikahu miftahu rizki, nikah itu kunci rezeki. Nah sekarang pertanyaannya, yang ada kenapa rumah tangga saya bukannya bertambah rezekinya tapi berkurang? Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Sok tulis. Ada 9 penghalang rezeki di rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, teteh sayang, pagi ini tema kita apa judulnya? Penghalang rezeki di rumah tangga. Baik. Kelihatan? Apa yang kelihatan? Oh, iya. Saya belum nulis apa-apa ya, tenang ya, Masya Allah. Pertama, Bunda, teteh, Ahilman ingin sampaikan kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Di antara nikmat yang Masya Allah besar sekali Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bunda ditanya, untuk apa hidup kita sebenarnya? Jawabannya, hidup kita ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ridho? Ridho itu adalah penilaian Allah, pandangan Allah terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bunda ditanya, kenapa aku harus ngaji, kenapa aku harus taklim? Jawabannya, karena Allah suka dengan apa yang kita lakukan, karena Allah cinta dengan taklim yang kita hadirkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mulai hari ini belajarlah dalam hidup untuk meletakkan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau, mohon izin, biasanya kalau kita mengedepankan apa yang kita mau, pasti banyak kecewanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok Ahilman mau tanya, Bunda, dari sekian banyak yang Bunda inginkan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Ulangi pertanyaannya. Bisa nyambung ya pertanyaannya. Dari sekian banyak yang Bunda inginkan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Kalau Bunda teh sadar lebih banyak yang tidak terjadi, nah atau meni banyak keinginan wae? Hayang A lah, hayang B lah, betul nggak? Aku teh berharap punya suami teh begitu, tapi jadinya aku teh dulu berharap punya suami teh kayak Ustadz Hilman kayak gitu. Berharapnya tuh begitu. Emang kumaha gitu? Nya siga awe gitu. Kermah kasep, merenan ieu meureun ieu ge. Kermah bager, meureun ieu ge meureun. Bunda, kalau masih seperti itu berarti Bunda belum ridho dengan ketentuan Allah. Iya apa iya? Oh berarti ternyata dari sekian banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi, yang tidak terjadi. Betul. Terus apa sebaiknya? Sebaiknya belajar mengecilkan keinginan kita dan belajar meningkatkan kepantasan hidup kita. Status hari Kamis itu, Herbolah itu ya. Belajar menurunkan keinginan kita dan belajar meningkatkan kepantasan kita. Karena pada akhirnya, kalau kepantasan kita sudah ada pada titik yang sesuai pandangan Allah, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Betul apa betul?
Berarti punten mohon maaf, kalau sekarang kita ditanya A, nah hanya aku teh pengennya A jadinya B, aku teh berharapnya begitu jadinya begini. Oh boleh jadi bukan salah keinginanmu, tapi salah kepantasan dalam dirimu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Betul apa betul? Nah apa kuncinya? Punten boleh jadi salah satu yang harus kita evaluasi adalah selama ini kita teh jarang ngikutin apa yang Allah mau. Kita mah suka ngotot maunya sesuai dengan apa yang kita mau, ujungnya jadi capek. Betul? Maka bunda teh dalam hidup hanya mengerjakan apa yang jadi skenario Allah aja. So simpelnya, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ini poin. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Kalau bunda sudah belajar melakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan. Dan itu menjadi rumus kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita. So mulai hari ini, ketika berbuat kebaikan, fokusnya hanya ingin mendapatkan pahala dari siapa? Saat bunda berbuat kebaikan, hanya ingin mendapatkan penilaian dari siapa? Itulah namanya ridho Allah. Bunda sekarang jadi istri yang baik sama suami. Jangan terlalu berharap agar suami kita jadi tambah sayang sama kita, karena kejadiannya banyak istri yang udah sayang sama suaminya tapi suaminya nggak sayang sama istrinya. Ada atau tidak? Yang mana orangnya? Meni sedih gitu ada. Abi eta mah abi pisan eta mah. Nah bisa begitu Ahilman, karena boleh jadi saat bunda sekarang berbuat baik sama rumah tangga kita, niatnya hanya ingin dinilai sama suami kita. Kalau itu yang terjadi, pasti kecewa. Tuh 2, 3. Betul? Jadi mulai sekarang atuh untuk apa? Aku teh jadi istri yang baik karena aku tahu Allah suka sama istri yang baik kepada suaminya. Betul? Kumaha carana Ahilman? Simple. Kan bunda sudah pernah belajar banyak ya. Ada ciri istri yang baik itu setidaknya ada 4. Tolong catat ini. 1, istri yang baik itu adalah istri solehah yang ketika dipandang oleh suaminya membahagiakan hati suaminya. Makanya sekarang bunda harus berpenampilan terbaik di depan suaminya sendiri, bukan suami orang lain maksudnya gitu ya. Harus jadi lebih cantik, lebih baik di depan suaminya sendiri. Makanya kalau sekarang bunda misalnya mohon izin ya, ikutan senam, misalnya senam jumba, bunda teh senam jumba, aduh belajar gitunya. Terus bunda teh bilang gini ke suami, ayah apa bunda teh udah sebulan ikut senam jumba. Oh gitu? Senam jumba di mana? Di Cetuti. Tadi situ ada terus ada senam jumba Cetuti, ayah ya tadi dinya. Nah terus ditanya bunda teh, oh gitu. Terus kata bunda, coba ayah lihat ada sesuatu nggak dari bentuk bunda gitu, dari penampilan bunda. Tapi suami tuh ngomong gini doang ke bunda, oh bunda tuh senam, iya, asa nggak ada perubahan. Tah, kalau bunda senamnya untuk suami sakit atau tidak? Sakit. Tapi kalau bundanya ngerti, kalau berpenampilan cantik sehingga membahagiakan hati suami itu disukai oleh Allah, maka bagaimanapun caranya, suami muji, suami nggak muji, betul? Suami lihat, suami nggak lihat, nggak ada urusan. Dan karena buat aku mah ini pasti dapat pahala dari siapa? Jadi bunda nggak akan ngambek. Kamu mah ya ngongkosin enggak, nganterin enggak, minimal kamu tuh ngehargain aku. Aku tuh capek. Kalau ibunya gitu, pusing apa enggak? Pusing, ujungnya senam teh bunda jadi stres sendiri.
stres begitu, ujungnya nggak dapat pahala apa-apa. Betul apa betul? Dua, apalagi istri yang baik itu istri yang ketika diperintah oleh suaminya taat kepada suaminya. Makanya bunda ingat ya, kalau suami kita minta sesuatu, bunda harus ingat, oh Allah sedang menyimpan surganya melalui suami kita. Makanya kalau bunda dipanggil, bunda nyamperin, iya ayah, iya sayang, bunda bikin kopi. Kadang-kadang bunda mah ambil gulanya, ambil kopinya, ambil airnya, nyiun sorangan, bikin sendiri. Jangan begitu bunda sayang. Kalau suami kita minta sama kita, berarti di situ Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Betul? Ketika bunda bikin itu jangan sambil kesel, apalagi jangan sampai dicampur sama sianida. Jangan. Udah amni kepisan ka suami teh aku mah. Jangan. Bikin. Nah ini kadang-kadang kan kita mah suka lupa ya, kalau dalam kebaikan itu ada pahala dari Allah. Betul? Bunda teh udah bikin, tapi suami tuh nggak muji sama kita. Kamu mah bikin kopi itu mending nggak enak, kadang-kadang gitu kan. Ya ayah, maafin ya. Tadi teh bunda lagi kesel ke siapa? Ke kamu atau ke siapa lagi? Manya ke siapa lagi? Jangan begitu. Karena dari setiap kebaikan kita pasti dapat pahala dari siapa? Allah. 3, istri yang baik itu istri yang ketika diberi tidak menyelesihi suaminya. Tuh. Ketika diberi tidak menyelesihi suaminya. Bunda sayang, mulai hari ini belajar ya untuk selalu menerima apa yang suami berikan. Jangan ini mah dikasih ini kurang, dikasih ini kurang. Punten ya, kenapa kita selalu merasa kurang? Karena penyakitnya suka membandingkan dengan orang lain. Bunda teteh kalau mau bahagia ojo dibandingke, jangan dibanding-bandingkan. Setuju? Mulai hari ini kalau suami ngasih, bunda bilang terima kasih ayah, terima kasih sayang. Sok Ahilman mau tanya, hari ini sudah bilang terima kasih belum sama suaminya? Jangan berbohong. Sudah apa belum? Ya, sok ayeuna ku Ahilman dikasih waktu 1 menit, buka handphonenya, buka handphone, buka WA, kirim ke suaminya. Sok ku Ahilman dibantu. Buka handphone. Yang udah punya suami ya, yang belum jangan WA suami orang lain, jangan. Ini mah yang udah punya suami sendiri. Sok buka WA nak, buka WA. Ya penting ya. Buka. Sudah belum? Oke, sekarang masuk WA, kemudian cari kontak suami kita. Siapa namanya? Sok buka. Kalau namanya belum diganti, sekarang ganti suami soleh namanya. Suami soleh namanya. Siapa namanya? Sayang. Oke. Ibu siapa nama suaminya di WA? Harry. Jadi Harry eta mah lain. Jadi Harry. Ya. Bapak. Sok yang belum diganti. Tulis. Ya. WA-nya terima kasih. Tulis. Udah? Oke. Atas semua kebaikanmu. Udah. Terima kasih atas semua kebaikan. Tulis. Udah belum? Di bawahnya lagi, aku doakan atau mama doakan, saya doakan, terserah panggilannya apa. Semoga kamu, semoga ayah semakin disayang Allah. Terus
Semoga kamu, semoga ayah, semoga bapak semakin disayang Allah. Udah belum? Kirim ayeuna, kirim. Lamun teu nyampe berarti nggak ada kuota eta mah. Tapi kirim heula. Udah, oke. Sekarang simpen HP-nya. Jangan ditungguin balasannya, jangan ditungguin balasannya. Udah, tutup. Yang ketiga, ciri istri yang baik itu istri yang ketika diberi tidak menyelisihi suaminya. Dan yang keempat, istri yang baik itu istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Ada berapa? 4. 1. Istri baik itu istri soleha yang ketika dipandang suaminya membahagiakan hati suaminya. Yang kedua, ketika diperintah taat kepada suaminya. Yang ketiga, ketika diberi tidak menyelisihi suaminya. Dan yang keempat, ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Bunda kenapa melakukan itu? Karena Bunda tahu semua itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Betul? Kalau Bunda melakukannya, pasti Bunda mendapatkan pahala dari siapa? Mulai hari ini saat kita berbuat baik, niatnya untuk mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Bisa atau tidak? Kalau ini yang sudah kita pahami, insya Allah kita akan lebih tenang dalam menghadirkan kebaikan di hidup kita masing-masing, insya Allah. Baik Bunda, pagi ini kita akan belajar tentang penghalang rezeki rumah tangga. Oke. Baik. Sebelum kita membahas apa di antara penghalang rezeki rumah tangga, di sini ada dua kata yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang rezeki, yang kedua tentang rumah tangga. Oke. Yang pertama, apa itu rezeki? Tulis. Rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi. Rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada dua kata kunci yang harus Bunda Teteh sayang pahami tentang rezeki. Kata kunci pertama, rezeki itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua, kata kuncinya, rezeki itu diberikan oleh siapa? Allah. Oke. Ada orang yang memahami rezeki itu sebatas harta atau materi. Padahal mohon maaf, harta, materi dengan rezeki itu beda. Apa bedanya AA? Kalau harta itu sesuatu yang kita miliki dengan izin Allah. Kalau rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan. Tidak semua rezeki bentuknya harta, dan tidak semua harta jadi rezeki. Contoh, AA tinggal di Sentul. Di Sentul itu biasanya yang punya rumah tinggalnya nggak di Sentul, tinggalnya di Jakarta.
Oke. Rumah itu secara harta punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rizkinya ditempati oleh orang yang nungguin rumah, pembantunya. Hartanya punya siapa? Orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rizkinya rizki siapa? Pembantunya. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi rizki itu bukan yang harus kita miliki. Kadang ada sesuatu yang tidak kita miliki tapi jadi rizki. Betul? Ahilman suami siapa? Suami siapa? Istri saya. Oke ya. Secara harta berarti milik istri saya, betul? Tapi keberadaan Ahilman bisa jadi rezeki nggak buat ibu-ibu semua? Betul? Makanya cinta kadang tak harus memiliki. Status hari Kamis malam Jumat itu cocok gitu tuh. Bunda mungkin tidak memilikinya, tidak mendapatkannya, tapi bunda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalamnya. Rezeki. Hadirnya Ahilman dengan izin Allah jadi wasilah rezeki untuk bunda. Kenapa? Karena ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Jelas kira-kira? Berarti rezeki itu jangan dibatasi dengan urusan harta. Karena ada orang yang mohon maaf, hartanya banyak tapi rezekinya sedikit. Ketika kapan? Ketika hartanya tidak mengantarkan ketenangan dalam hidupnya. Berarti rizki dengan harta itu sesuatu yang berbeda. Sekarang bunda ditanya, yang jadi rizki bunda adalah apa yang bunda manfaatkan saat ini. Kerudung bunda antara yang di lemari, halo, kerudung bunda antara yang di lemari dengan yang dipakai lebih banyak yang mana? Nya udah pasti ya temannya, yang dipakai kan satunya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, menurut AA mah, ibu kalau lihat eta jilbab di lemari atau kerudung di lemari, biasanya nggak sampai 20 yang dipakai. Paling yang dipakai teh eta deui. Betul apa betul? Senin biru, Selasa hijau, Rebo merah, Kamis coklat, Jumat putih, dibolak-balik eta terus. Coba, ternyata kerudung kita teh lebih banyak yang dipakai apa yang disimpan? Buat apa disimpan teh? Buat apa? Makanya ini nasihat dari guru saya, kata guru saya, kalau kamu punya harta atau punya sesuatu udah hampir 40 hari lebih nggak dipakai, keluarkan. Karena itu menghambat datangnya keberkahan rizki untuk kita. Rizki itu bunda kan harus terus berjalan ya, mengalir. Kalau bunda punya baju, misalnya punya kerudung, kata guru saya, kalau udah 40 hari nggak dipakai, segera keluarkan. Karena boleh jadi itu menghambat datangnya keberkahan rezeki untuk kita. Makanya bunda pernah nggak begini? Bunda teh beli ini, bunda teh ke mall, di mall teh ada kerudung bagus. Bunda saya bilang gini, kayaknya bagus deh itu jilbab gitu. Bunda teh beli aja. Sampai ke rumah, bunda dicobain. Tapi pas nyobain teh asa biasanya. Jangan salahkan kerudungnya, salahkan wajah kita, barangkali memang ada masalah. Tapi sebenarnya kalau mau lebih dalam, itu tentang rasa syukur. Jadi bunda tuh nggak nikmatin yang ada. Kenapa? Karena terhambat dengan apa yang bunda hari ini tidak keluarkan. Maka hati-hati, keberkahan rezeki itu lebih penting daripada banyaknya rezeki. Ibu pernah nggak makan di satu tempat, abis makan teh pulang di jalan teh bunda gini ngedemul, tahu gini mah nggak makan di situ,
Udah mah harganya mahal, mana rasanya enggak. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Mulai hari ini perbaiki, jangan berkata buruk untuk sesuatu yang pernah masuk ke perut kita. Kenapa? Keberkahan rizkinya hilang. Apalagi kalau bunda tambah bikin status lagi, jangan makan di sini, udah mahal, nggak enak. Ya teman dobel dosana teh. Kermah kita nggak bersyukur, ngahina, kemudian nyebarin ke orang lain. Terus gimana? Belajar memahami rezeki lebih luas. Makanya bunda perhatikan, doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik fima rozaqtana wa qina adzab. Sebenarnya ini doa tidak harus ketika mau makan aja. Ketika bunda mendapatkan rezeki, doanya itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Maka nanti bunda pahami tentang rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Baju yang jadi rezeki buat bunda yang mana? Yang dipakai sekarang. Uang yang jadi rezeki buat bunda yang mana? Yang bunda gunakan sekarang. Makanya pastikan cara kita mengeluarkannya dengan baik. Berarti kalau bunda memahami tentang rezeki, ada 3 konsep rezeki yang harus kita pahami. 1, rezeki itu sudah dijamin. Sudah apa? Keterangannya di Quran surat Hud surat ke-6 ayat surat ke-11 ayat 6. Surat apa? Ke-11 ayat 6. Bunda perhatikan ini ya. Selama kita hidup di muka bumi, maka selama itu masih ada catatan rezeki untuk kita. Coba dibuka surat Hud ayat 6. Ya. AA ingin meyakinkan kepada bunda agar tidak gelisah urusan rezeki. Karena hari ini banyak orang yang frustasi, yang stres tentang rezeki. Banyak atau tidak? Padahal kata Allah, perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun ketika dia hidup di muka bumi illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rezekinya. Bahasa sederhananya, makhluk yang melata aja rizkinya udah dijamin, apalagi kita manusia. Betul? Betul apa betul? Coba makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa contohnya? Buaya, menikah Hilman, buaya meninggal hati. Jauh-jauh ke buaya atau lu deket? Yang deket apa? Cicak. Cicak ada rezekinya atau tidak? Cicak di mana kerjaannya? Apa pekerjaannya? Cicak di dinding. Terus? Oke, kita jelaskan. Cicak di mana kerjaannya? Dinding. Apa pekerjaannya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Oke. Yang datang, punten, rizkinya yang nyamperin nyamuk ke cicak, apa cicak ke nyamuk? Kenapa Anda begitu yakin? Apakah Anda keluarga cicak begitu yakin begitu? Coba Ahilman mau tanya, tolong jawab. Angkat tangan siapa yang jawab nyamuk nyamperin cicak. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang jawab cicak nyamperin nyamuk? Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Cicing we ditanya ini ngahulang kieu we. Enggak punya pendirian Anda itu.
tolong Anda yang mana pilihannya Anda ini ya Allah. Oh, Ahilman mah tahu. Yang tidak menjawab pasti pilihannya ketiga. Apa? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul nggak? Datang seekor, terus jadi dua-duanya bergerak atau tidak? Nyamuk terbang dapat dengan cicak. Cicak diam atau bergerak? Mana gerakannya? Oh, tahap. Hap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bunda pernah tahu nggak berapa kali cicak harus hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Sebentar. Keluarga cicak dari Cibubur, apa jawabannya? Silakan. Ini begitu yakin dengan 2, 3. Bunda tolong ingat ya, ternyata cicak itu untuk mendapatkan satu nyamuk bukan satu kali hap. Menurut penelitian butuh beberapa kali hap, bahkan sampai 80 kali hap untuk mendapatkan satu. Pertanyaannya, apa yang membuat cicak istiqomah? Apa yang membuat cicak bisa konsisten untuk hap walaupun nggak dapat nyamuknya? Kenapa? Karena cicak yakin rizki udah dijamin sama siapa? Cicak aja ya, maknya kita enggak. Jadi kalau suami ibu bilang gini, Bunda, ayah mah udah hopeless hidup teh, udah nggak ada peluang rizki. Bunda jawab, cicak aja yakin, masa bapak enggak? Gitu. Ibu ingat ya, suami itu kalau kehilangan pekerjaan biasa, asalkan jangan kehilangan harga dirinya. Maksud Ahilman apa? Kalau suami ibu ada yang dirumahkan, di PHK, ibu teh kudu nguatin suami ibu. Ayah tenang, ayah mah hebat, ayah mah keren, ayah mah luar biasa. Tapi nah ayah teh dipecat atuh, ayah teh mikir atuh. Jangan, yang lainnya itu mah jangan. Yang pertama tadi benar tuh, ayah mah hebat, ayah mah yakin Bunda mah ya, kalau perusahaan ini mecat ayah, ayah mah aku mah yakin ayah pasti diterima di perusahaan lain. Ayah tenang, kalaupun perusahaan meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Gitu. Itu istri yang baik. Ini mah suami bilang, Bun, aku dipecat. Apa. Coba gimana ulangi. Jangan Bunda. Nah Bunda kudu kuatin. Ayah sok dibuka surat Hud ayat 6. Dibuka, dengerin, aku mau ceramah, dengerin. Kata suami, aku nggak butuh penceramah di rumah ini ya. Tapi maksud saya, Bunda kudu yakin, ayah kudu yakin, selama kita hidup rezeki itu pasti masih ada, betul? Bahkan kata Nabi, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau ditanya, kalau sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa membuka mata, masih bisa bergerak, berarti di saat yang bersamaan masih ada rezeki yang Allah berikan untuk kita. Setuju? Maka mulai hari ini jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Jumat itu. Yang kedua, rezeki itu harus diusahakan. Harus apa? Jadi nggak bisa diam-diam aja, kudu dijemput. Kenapa nyebutnya dijemput bukan dicari? Karena dijemput dengan dicari beda. Kalau dicari itu belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada, betul? Berarti punten mohon izin, ikhtiar untuk menjemput rezeki itu wajib atau tidak? Wajib. Tapi hasilnya
bukan ketentuan kita. Hasilnya mah terserah Allah mau kasih berapa untuk kita. Tugas kita mah apa? Give the best, keep the best, be the best. Berikan ikhtiar yang terbaik, tetap dengan ikhtiar yang terbaik, jadi yang terbaik. Hasil nama kumaha Allah. Itu tentang rezeki. Maka nanti ikhtiar rezeki ada dua. Satu ada ikhtiar bumi, dua ada ikhtiar langit. Apa maksudnya? Ikhtiar bumi itu usahanya, dagang, kerja, bertani, berkebun, itu ikhtiar buminya. Tapi jangan lupa ada ikhtiar langitnya. Apa? Dekatin Allah. Karena yang ngasih rezeki siapa? Betul? Kalau bahasa syar'inya itu bertakwa kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Berarti kenapa rezekiku sekarang nggak nyampe pada titik yang terbaik? Boleh jadi ini kekurangannya. Kita lebih sibuk mengedepankan ikhtiar bumi tapi kita lupa ikhtiar langitnya. Padahal janji Allah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka Allah hadirkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan Allah berikan rezeki la yahtasib, dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Tolong ya, mulai hari ini jangan terlalu sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Dan yang ketiga, rezeki itu berarti harus apa? Harus disyukuri. Nah, kalau sudah begini, nanti Bunda akan memahami rezeki Allah itu luas dan banyak. Betul apa betul? Hari ini Bunda sehat, rezeki atau bukan? Hari ini Bunda bisa taklim, rezeki atau bukan? Hari ini Bunda punya rumah tangga, rezeki atau bukan? Hari ini Bunda punya sahabat yang menguatkan, rezeki atau bukan? Punya suami yang masih bersama dengan kita, rezeki atau bukan? Bunda punya majelis taklim yang Masya Allah kegiatannya banyak, rezeki atau bukan? Bunda masih bisa membuka mata, rezeki atau bukan? Bisa bernafas, rezeki atau bukan? Bunda pernah mikir nggak, kalau Bunda nggak bisa nafas gimana? Matilah pasti itu mah. Hidung, nikmat hidung itu luar biasa Bunda. Kebayang nggak kalau Bunda hidungnya nggak bisa mencium? Naon iya teh cenak itu. Makanya sekarang mah kalau Bunda punten mohon izin ya, kalau ada teman kita yang apa, misalnya mohon izin ya, yang buang angin, jangan ngeluh dan jangan mencari-cari siapa yang kentut, nggak usah. Malah kita nuduh salah lagi, kamu kentut ya, kamu kentut. Jangan. Udah mulai hari ini mah kalau ada yang kentut, Bunda bayangin, ya Allah, terima kasih hidung saya masih berfungsi ya Allah. Gimana kalau dicabut ini fungsi hidung? Bunda nggak bisa. Makanya hari ini mah nggak usah nyari siapa yang kentut, siapa yang kentut. Buat apa dicari? Kalau udah tahu juga nggak akan ada ngaruhnya. Tetap udah masuk ke hidung kita. Udah. Sok buat apa dicari? Kamu buat apa? Emang kalau ketahuan dia kentut hilang gitu baunya? Enggak. Mau ada kesel, udah. Sekarang mah ya Allah, begitu nikmat yang kau berikan ya Allah. Ini rezeki ya Allah. Kan belum tentu aku mendapatkan yang seperti ini ya. Ini rezeki. Berarti rezeki dengan gaji sama atau beda? Beda. Gaji itu ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji itu ada tanggal bulannya, rezeki nggak ada tanggal bulannya. Betul? Rezeki itu luas, yang sempit hati kita. Rezeki itu banyak, yang kurang rasa syukur kita. Rezeki itu berlimpah, yang seringkali mahal gengsi dan gaya hidup kita. Status hari Sabtu itu.
Jadi gimana Ahilman mulai pahami rezeki? Nah, kalau kita di rumah tangga, rezeki itu logikanya harusnya berkurang apa bertambah? Saya ulangi pertanyaannya. Rezeki kita masing-masing aja dijamin atau tidak? Sekarang kita berumah tangga, logikanya rezekinya berkurang apa bertambah? Makanya an-nikahu miftahu rizki, nikah itu kunci rezeki. Nah sekarang pertanyaannya, yang ada kenapa rumah tangga saya bukannya bertambah rezekinya tapi berkurang? Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, gitu. Kalau di TV begitu kira-kira ya. Berarti ada masalah, ada penghalang. Nah, apa penghalangnya? Kan gitu ya. Karena harusnya kan bertambah atau berlimpah, tapi ini ada persoalan. Apa nih masalahnya? Sok tulis. Ada 9 penghalang rezeki di rumah tangga. Ada berapa? 9 penghalang ini kita akan bahas selama 9 jam ke depan. Mau atau enggak? Mau? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Kita paham atau ya maksudnya. 1. Penghalang rezeki rumah tangga. Yang pertama, kurang bersyukur dan sering mengeluh. Hati-hati ya bunda sayang, teteh sayang. Salah satu yang menghalangi datangnya keberkahan rezeki kita adalah karena kurangnya bersyukur kita terhadap apa yang Allah berikan. Karena rumah tangga berarti dua-duanya. Boleh jadi persoalannya di suami atau persoalannya di kita sebagai seorang istri. Sekarang pertanyaannya, bunda, udah bersyukur belum dengan apa yang Allah beri terhadap rumah tangga kita? Benar, betul. Asa nggak yakin Ustaz ini mah. Kita punya kebiasaan suka merasa kurang terus dengan apa yang suami kita berikan. Iya. Padahal mohon maaf, ada sifat yang harus bunda hadirkan, namanya qanaah. Apa namanya? Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seringnya kita mengeluh dan kurangnya kita bersyukur menjadi penghalang datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Maka janji Allah jelas ya di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan gitu. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Nikmatnya. Apa yang Allah tambahkan? Berkahnya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupannya. Mungkin angkanya tidak bertambah, tapi rasa cukupnya bertambah, rasa bahagianya bertambah, rasa berkahnya bertambah, harmonis keluarganya bertambah. Makanya ada orang yang mohon maaf, rumahnya kecil tapi terasa hangat. Ada tidak? Penghasilannya biasa saja, tapi masya Allah nikmat ngelihatnya. Boncengan, naik motor, istrinya di belakang, suaminya di depan, pelukan, sholat berjamaah ke masjid, ikut taklim. Kadang kalau kelihatan kasat mata asa biasa, tapi boleh jadi itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan semua nikmat dari Allah untuk semakin dekat sama Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu menggunakan semua nikmat dari Allah untuk lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah. Jadi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki,
bukan tentang seberapa mewah mobil yang kita punya, bukan tentang seberapa megah rumah yang kita punya, bukan, tapi tentang seberapa luas hati kita untuk bisa menerima apa yang Allah berikan melalui pasangan kita. Makanya bunda sayang, kalau bicara kekurangan pasangan, ada atau tidak? Ada. Sedikit apa banyak? Ini karunia gitu banyak. Mulai hari ini mah ya diubah. Nikmat Allahnya banyak, kekurangannya sedikit. Kita mah kadang-kadang suka melebihkan kekurangan yang ada di pasangan kita, tapi kita lupa nikmat kebaikan yang Allah titipkan kepada pasangan kita. Maka sering Ahilman sampaikan, bunda, mengeluh itu bukan keadaan, tapi mengeluh itu perasaan. Status hari Minggu itu. Mengeluh itu bukan keadaan, tapi apa? Perasaan. Kayak miskin itu kalau kata Aama bukan keadaan, tapi perasaan. Ada orang yang kaya tapi hatinya miskin, ada tidak? Ada orang yang mungkin keadaannya kelihatan miskin tapi hatinya kaya, ada atau tidak? Berarti kaya miskin itu pilihan, tergantung cara pandang kita memahami kehidupan. Bunda, kalau Ahilman tanya begini, bunda tolong tuliskan 5 kelebihan suami, pasti bunda mikir apa ya, apa ya, nggak ada apa. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, bunda tuliskan 5 kekurangan suami, pasti bunda nawar, boleh nggak 10 aja, sok tanpa disadari begitu. Makanya hati-hati, penghalang datangnya rezeki di rumah tangga kita karena apa? Kurang bersyukur dan sering mengeluh. Maka lihat ujung ayatnya tadi, wala in kafartum inna adzabi, dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Apa di antara azabnya? Mohon maaf, mohon izin, hati sempit, hidup sulit, ya kan? Pikiran rumit, rungkad, riweuh, liur. Bunda sering nggak lihat gini, lihat suami itu merasa liur, sering nggak? Istighfar. Ayah, aku mau lihat kamu itu merasa liur waenya, kunaonnya. Istighfar boleh jadi cara pandang kita terhadap rumah tangga kita yang belum baik. Nikmat Allah itu banyak. Bunda belajar ya, kalau suami tidur, bunda tatap. Kalau suami lagi tidur, bunda tatap. Ya Allah, itu suami aku, laki-laki yang paling baik dalam hidupnya. Dia berkorban, berangkat pagi, pulang malam buat nyari nafkah buat aku. Bunda datengin, usapin kepalanya, bisikin telinganya, la ilaha illallah. Ditalkinin aja mah talkin. Ulah atunya ditalkin ku masih. Usapan. Hayang ngadoakeun maut teh ieu mah. Jadi masya Allah bunda, belajar bersyukur bunda, belajar mulai dengan terima kasih. Tadi Ahilman bilang, di rumah tangga tuh biasain bunda, kalau pagi-pagi saya bilang terima kasih, kalau malam saya bilang mohon maaf. Itu nikmatnya luar biasa. Awalnya kaget, naon makasih makasih, makasih. Awalnya gitu tuh awalnya, tapi lama-lama ternyata kalimat terima kasih itu bunda, itu mengundang rezekinya dari Allah. Dan saya sangat yakin suami yang membahagiakan istrinya dengan izin Allah, Allah bahagiakan kehidupannya. Dan juga saya yakin kalau istri bisa jadi sumber kebahagiaan bagi suami, maka suami karir dunianya Allah izinkan dengan kebaikan. Makanya bunda, jangan jadi sumber masalah bagi suami kita. Karena setelah Ahilman survei dan ditanya kepada para suami, ayah, masalah apa yang paling berat buat anda? Semua sepakat, istri saya Ustaz. Makanya Ustadz mah punten bunda ya, saya di handphone saya fotonya istri saya. Kenapa coba? Ini jadi patokan.
Kalau di luar saya punya masalah, saya lihat foto istri saya aja. Seberat apapun masalah saya di luar, nggak ada yang lebih berat dibanding masalah saya ini. Makanya Bunda jangan kegeeran ya kalau suami ada foto Bunda, ya itu patokan. Berarti bersyukur, ya Allah, nuhun ya Allah, makasih ya Allah, engkau nitipin istri yang begini, engkau nitipin suami yang begitu. Kenapa? Karena ada pahala kebaikan dari Allah. Ada atau tidak? Sok, Bunda pengen suami yang kayak gimana? Kalau minta mah, pengennya begini. Mual ayah. Pengen yang sempurna, Bunda pengen yang sempurna. Kita sempurna atau tidak? Mau nggak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca. Ngejawab teh mau wae. Kita udah kayak Siti Khadijah belum? Udah kayak Siti Aisyah belum? Mikir atau mikir teh. Dari kahayang mah ayah, hayang sama kita juga mau. Makanya mohon maaf, sering Ahilman sampaikan, rumah tangga yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Status hari Senin itu tuh cocok tuh. Pasangan yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Saya sama istri saya, Masya Allah Bunda, beda banget. Beda. Saya seneng ngobrol, istri saya ya Allah pendiam. Istri saya mah kalau nggak ditanya nggak jawab. Jempewe cicing jempling sama. Saya orangnya boros, saya mah seneng belanja teh, pokoknya ngasih teh senang. Istri saya enggak, beliau mah jarang diajak ke mall tuh nggak mau. Di rumah ada kiriman si cepat, JNE, JNT, ayah kiriman, ayah. Iya. Saya kalau ada uang keluar cepat. Istri saya kalau uang udah masuk ke dia susah keluarnya. Dan kalau Bunda tahu ya, yang pinter nyari uang itu bukan saya, tapi istri saya. Istri saya mah tahu aja uang teh di mana. Di saku ada, ketemu sama dia. Di lemari ketemu sama dia, di dompet ketemu, di ATM tahu. Berarti yang pintar nyari uang bukan saya tapi istri saya. Apakah sama dengan yang ada dengan yang sini sama? Wahai suami, bersabarlah dengan keadaan itu, karena itulah nikmat dari Allah. Udah mulai hari ini mah belajar perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Betul? Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru mengeluh itu menambah masalah. Insya mulai hari dengan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu akan mengundang rezeki untuk kita. Yang kedua, penghalang rezeki yang kedua adalah kurang bertakwa kepada Allah. Kurang apa? Kurang bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa, Hilman? Boleh jadi ada orientasi rumah tangga kita bukan untuk menghadirkan ketakwaan. Maka kalau Ustadz ditanya, buat apa kita berumah tangga? Jawabannya untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Maka lihat surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi ayat fundamental dalam pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lihat kalimat awalnya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti apa yang Allah inginkan dalam rumah tangga? Jawabannya, Allah ingin ketika engkau bersama di rumah tangga, engkau semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang, kenapa rumah tangga kami tidak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan? Boleh jadi karena ada orientasi yang belum tepat dari apa yang kita hadirkan. Rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai di dunia, tapi rumah tangga itu menyatukan dua hati yang saling mengisi dan mengerti untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah tangga. Berarti sekarang coba dicek,
Kalau ada penghalang di rezeki di rumah tangga, mungkin tujuan rumah tangga kita belum tepat. Tujuan rumah tangga itu untuk lebih dekat dan taat sama Allah. Pertanyaannya, Bunda, Teteh sayang, selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Halo? Halo? Selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau masih makin jauh dari Allah? Cek suami kita, cek keluarga kita, cek diri kita. Kan harusnya rumah tangga menjadi jembatan atau tangga berharga untuk mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kenapa rezeki boleh jadi terhalang di rumah tangga kita? Karena kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa Ahilman? Apa penghalangnya? Masuk prakteknya. Karena lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Coba dibuka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Surat Toha ayat 132. Ternyata Bunda, Teteh sayang, sholat itu bisa jadi indikator kebaikan rezeki datang di kehidupan kita. Sudah dibuka? Surat Toha surat ke-20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Betul? Wastabir ilaiha wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Lihat, kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya sudah terjaga, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Betul? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatul littaqwa, dan itu semua akibat ketakwaanmu. Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Kenapa di situ sholat dihubungkan dengan rezeki? Boleh jadi jawabannya karena sholat itu pula lah yang kemudian bisa menjadi bagian yang bisa mempercepat datangnya rezeki untuk kita. Makanya sekarang kalau Bunda ingin tanya, gimana agar rezeki kami lebih baik dalam hidup? Perbaiki sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Rapihin betul sholatmu, maka Allah pasti rapihin rezekimu. Karena kalau itu yang sering meleset dalam hidup kita, mohon maaf, kalau sholatnya udah berantakan, maka hidupnya pun berantakan. Kalau sholatnya udah nggak karuan, maka boleh jadi nggak karuan juga lah kehidupan kita. Makanya rumah tangga itu kalau mau dilihat ya, saya sering nanya gini, suami aku begini. Saya satu pertanyaannya, masih sholat atau tidak? Masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat dan sholatnya memang sholat gitu ya, masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Tapi kalau sholatnya udah nggak karu-karuan, mohon maaf, sholat aja ditinggalkan, apalagi kamu, apalagi kita, kira-kira begitu. Sholat aja tiangnya agama, betul? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agamanya. Ini yang paling menarik, ada analogi begini. Bunda bayangkan inilah, rukun Islam kan ada 5 ya. Jadi kalau diibaratkan kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Ibaratnya kalau misalnya mohon maaf ya, haji kita belum mampu,
Oke, slip 1. Puasa barangkali kita belum sempurna. Slip 2. Zakat mungkin hartanya belum masuk nisab dan haulnya. Slip 3. Sekarang kalau nggak sholat, apa yang terjadi? Jatuh kan? Makanya sholat itu kenapa jadi tiang agama? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruhnya. Maka pesan Ahilman, jaga sholat kita. Jadi kalau bunda WA suami ya, tanya, ayah jangan lupa sholat ya. Ayah udah sholat apa belum? Itu Masya Allah, itu romantis tuh. Itu romantis. Jadi kalau bunda tanya, gimana caranya romantis suami istri? Saat suami istri mengingatkan sholatnya masing-masing. Bunda sering gak di WA gitu sama suaminya? Ngawulang kan? Jarang kan? Bunda mah diingetin sholatnya sama muazin aja di Masjid Darussalam Kota Wisata. Sama, makanya di handphone kudu ada waktu sholat, diingetin. Yang wajib udah pasti. Kalau mau tambah lebih cepat, yang sunnah. Guru saya mengingatkan ada 3 sholat sunnah. Kalau bisa jaga betul ini. Yang pertama sholat sunnah tahajud. Yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga sholat duha di pagi hari. Lihat keistimewaannya. Sholat tahajud, sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Sholat tahajud, sholat mengantarkan kemuliaan. Makin terjaga tahajudnya, dengan izin Allah, Allah muliakan hidupnya. Keterangannya surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam dirikanlah salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Yang kedua, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah yang kita cari selama ini dunia? Ternyata ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan dunia. Apa? Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang ketiga, salat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat minimal salat duha di pagi hari, 2 rakaat, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Berarti yang ketiga, apa yang menjadi penghalang rezeki di rumah tangga? Karena lalai dalam sholat. 4, penghalang rezeki di rumah tangga karena jarang baca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Maka bunda teteh sayang, belajar menghadirkan Al-Quran di rumah kita. Akan sangat sempit rumah, akan sangat hampa rumah jika di rumah itu tak dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena ternyata, mohon izin, mohon maaf, apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Coba bunda lihat, bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya.
Maka Ahilman berpesan sekali ya, kita semua, ayo jangan sampai sehari pun kita lepas baca Quran. Saya dapat wasiat dari guru saya, ada 7 surat pilihan yang boleh kita amalkan dalam setiap hari untuk kita baca. Ya. Yang pertama surat Ar-Rahman. Yang kedua surat Al-Waqi'ah. Yang ketiga surat Al-Muluk. Yang keempat surat Al-Jin. Yang kelima surat Al-Insyirah. Yang keenam surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh jika hari Jumat surat Al-Kahfi. Jika hari biasa surat Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat 255 ayat kursi, dan 3 ayat terakhir. Al-Baqarah 5 ayat pertama, tengah-tengah 255 ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. 7 surat ini dengan izin Allah semoga kita jadi wasilah kebaikan itu. Ya. Surat Ar-Rahman agar kita berharap Allah menyayangi kita dan kita disayangi oleh hambanya Allah di muka bumi ini. Surat Al-Muluk, surat Al-Waqi'ah agar Allah mudahkan rezeki kita dengan izin Allah. Surat Al-Muluk agar Allah menjaga kehidupan kita, mengantarkan kemuliaan kita, termasuk menjaga dari siksa kubur. Makanya Bunda izin ya, jangan tidur dulu ketika waktu malam sebelum baca Al-Muluk. Hanya 30 ayat kan. Jadi kalau bisa dari maghrib ke isya, Bunda maksimalkan baca Al-Muluk. Semoga dengan baca Quran ini kelak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin agar kita dijaga dari godaan jin. Surat Al-Insyirah agar kita diberikan kemudahan setelah kesulitan. Surat Al-Ikhlas agar kita diberikan hati yang penuh keikhlasan. Dan surat Al-Kahfi agar kita diberikan cahaya di antara 2 Jumat yang sedang kita jalani. Termasuk ayat kursi agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, penghalang rezeki di rumah tangga itu karena jarang baca Al-Quran. Yang kelima, penghalang rezeki di rumah tangga itu karena lupa bersedekah. Lupa atau jarang bersedekah. Bunda teteh sayang, mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru yang terjadi kalau kita sedekah makin ditambah. Tapi kalau kita seret menyimpan dari apa yang harus dikeluarkan, maka mohon maaf, boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apa artinya Ahilman? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Oke, nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor 6. Karena makan harta haram. Mengambil harta haram. Ternyata mohon maaf, harta yang kita dapatkan itu harus dipastikan kehalalannya. Karena harta yang tidak halal tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang tidak halal. Doa nggak dikabulkan oleh Allah kalau masih ada harta yang tidak halal. Keberkahan dijauhkan oleh Allah ketika masih ada harta yang tidak halal. Maka Bunda pastikan, selain bertanya ke suami tentang berapa penghasilannya, tapi tanyakan dari mana penghasilannya. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena suami kita mencari nafkah, kasih kepada keluarga, nanti jadi masakan untuk kita. Kalau hartanya tidak halal, maka tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka yang keenam, kenapa rezeki tidak kunjung datang atau tidak jadi kebaikan yang segera datang kehidupan kita? Karena makan harta haram. Yang keberapa? 7. Karena zolim kepada pasangan. Zolim kepada pasangan. Makanya Bunda, teteh sayang, belajarlah mulai hari ini jangan menzolimi pasangan kita dengan cara apapun, baik verbal ataupun non verbal. Saya
tidak sepakat dengan apapun bentuknya KDRT di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu, nauzubillah, semoga Allah membimbing kita untuk dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kata-kata harus dijaga, apalagi seorang istri. Di video saya mungkin Bunda lihat juga ya, al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Selasa itu ya. Makanya hati-hati betul, hati-hati betul. Maka Nabi bersabda, siapakah suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Sama, siapakah istri yang baik? Jawabannya al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Maka mulai hari ini Bunda juga jangan zolim sama suami Bunda. Para suami, belajar jangan menyakiti hati istri kita. Belajar dengan hal-hal yang sederhana, manggil panggilan sayang. Ih, Masya Allah, ibu dipanggil sayang sama suami, senang apa enggak? Itu sederhana tapi pahalanya gede banget. Makanya baginda Nabi itu kalau manggil istrinya luar biasa kan. Khadijah, apa panggilannya? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masya Allah. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Hari Bunda, apa panggilannya sama suami? Kadang tergantung bentuk tubuh, kadang-kadang ya. Kalau agak berubah dikit, dut kesini gitu ya, nggak boleh, sakit hati itu namanya. Kalau agak hitam dikit, bujur katel kadia maneha, itu jangan juga. Hari ini mah coba siapin panggilan-panggilan yang terbaik. Maka mohon izin ya, jangan mudah marah di rumah tangga. Karena rumah tangga yang diisi dengan kemarahan akan menjauhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Sok belajar. Kumaha atunya kalau lagi kesel, gimana mengendalikan marahnya? Catat 5 cara agar marah kita bisa dikendalikan. Yang pertama, ketika lagi marah langsung baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang kedua, ketika lagi kesel, lagi marah, segera ambil air wudhu. Ingat, marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api. Api itu hanya akan padam dengan air. Maka Bunda kalau lagi marah segera ambil air wudhu. Kalau mau tambah basah, mandi aja sekalian. Berenang ke laut, mati nanti ujungnya. Jangan, wudhu. Habis wudhu langsung ya gelar sajadah, sholat. Setelah itu baca Quran. Ambil wudhu, gelar sajadah, sholat, baca Quran. Bunda akan menemukan ketenangan di situ. Yang keempat, ubah posisi. Kalau marah sedang berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Apa bahasa gampangnya? Sareken. Tidurin aja. Udah tidur mah insya Allah nanti juga lupa. Paling dimimpi ke bawah-bawah sedikit lah. Tidurin. Baru yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang bisa menahan marah. Masya Allah. 5. 1. Baca ta'awudz. 2. Ambil wudhu. 3. Dirikan sholat baca Quran. 4. Ubah posisi. 5. Ingat